Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Ku perlukan Engkau Tuhan, ku perlu Kau pimpin langkahku, berjalan dalam Roh-Mu Tuhan. Tuntunlah bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kembali pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berterima kasih atas segala pertolongan pemeliharaan Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami memulaikan aktivitas kami ingin merenungkan, mempelajari firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dimanapun kami berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita pada pagi hari ini, tema adalah terkait dengan ujian iman mendatangkan ketekunan. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 3.
Kita buka Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita lihat di ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah ya sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, puji Tuhan. Jadi konteks pada pagi hari ini kita coba melihat bahwa pencobaan-pencobaan, hal-hal yang Tuhan izinkan untuk kita lalui itu diharapkan menimbulkan suatu ketekunan, suatu ketabahan, ya, suatu kesabaran, patience. Ada hal yang harus kita jalani dengan tekun, dan itu mendatangkan kebaikan. Ya, kita akan lihat. Entah mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi ujian atau pencobaan. Apa itu? Ya, masing-masing orang memiliki pencobaannya atau ujiannya sendiri-sendiri. Entah itu berupa penyakit, entah itu berupa persoalan yang harus kita hadapi, baik di rumah tangga, di pekerjaan, di keluarga besar, atau dimanapun. Ya, cobaan-pencobaan yang memang diizinkan oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12, ya. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota, ya, dan seterusnya kita baca. Namun, ya, yang menjadi persoalan terkadang itu adalah ketika kita membaca ayat selanjutnya, ayat 13, ya. Tadi kita lihat di ayat 12 mengatakan berbahagialah, ya, kalau kita bisa bertahan dalam pencobaan, ya. Di ayat 2 berbagai-bagai jenis pencobaan, ya. Nah, kadang kemudian muncul persoalan ketika kita baca di ayat 13. Kita lihat. Apabila seorang, ya, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini yang terkadang ketika kita membaca, ya, ayat 12 dan ayat 13 seolah-olah ada pertentangan, ya. Pencobaan di satu sisi di ayat 2 tadi, ya, seolah-olah mengatakan itu suatu kehormatan, satu hak istimewa, ya, di ayat 2 anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Tapi di ayat 13 ini mengatakan Allah tidak mencobai siapapun, ya. Nah, ini bahkan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari terkadang ayat ini digunakan untuk menghakimi seseorang. Katakanlah, ya, ketika seorang itu sakit, kemudian muncul, wah, itu karena dia berbuat ini, sehingga dia mengalami hal seperti itu. Terkadang, ya, bisa muncul hal-hal yang seperti menghakimi seseorang ketika melewati atau menghadapi suatu pencobaan. Dan ayat 13 ini bisa digunakan untuk menguatkan, menghakimi seseorang, gitu, ya, bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Nah, jadi kalau kita pelajari istilah bahasa aslinya Yunani, ya, atau Greka, ayat 2, 12-13 ini sama, ya, sama menggunakan istilah, tapi ada perbedaan corak makna yang dimaksud oleh pengarang.
ayat 12 ini, ayat 2 dan 12 ini ya menggunakan istilah Grekanya atau Yunaninya peirasmos, itu kata benda. Ayat 13 menggunakan istilah peiraso atau kata kerja. Namun keduanya ya memiliki akar kata yang sama. Kurang lebih menguji ya, tes, coba, buktikan ya, itu kurang lebih artinya. Namun di dalam bahasa Yunani ini ya, peiraso ini ya, kata kerja ini ya memiliki makna ganda. Bisa baik, bisa jahat. Jadi tergantung konteksnya peiraso ini ya, menguji untuk mengeluarkan hal yang baik atau menguji untuk mengeluarkan hal yang jahat. Ya, kita lihat penggunaannya di ketika Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Maka itu konteksnya mengeluarkan yang jahat. Ya, makanya ada ayat ya, Yesus mengatakan, mengutip, ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Karena iblis ingin merangsang, mencoba, menggoda untuk mengeluarkan hal yang jahat. Ya, dan peiraso ini yang digunakan dalam Yakobus ini memang memiliki arti ganda, tergantung konteksnya. Nah, di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 kita lihat contoh lain juga ya, saya ketemukan juga ya, konteks mengeluarkan yang jahat ini itu adalah Ananias dan Safira. Mereka sepakat mencobai roh Tuhan. Itu konteksnya mengeluarkan yang jahat. Ya. Makanya di dalam 2 Korintus 13 ayat 5 kita lihat 2 Korintus 13 ayat 5 di situ mengatakan Paulus menegaskan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tegak di dalam iman. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi Paulus mengingatkan, ujilah diri kita apakah kita tegak di dalam iman. Itu konteksnya keduanya. Apakah masih baik untuk tujuan baik atau ada hal yang buruk dalam diri kita ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 2 ini berbagai-bagai jenis pencobaan ya, sakit, permasalahan ekonomi, keluarga atau hal lainnya itu membawa kita untuk menghasilkan apa yang baik ya, yaitu apa? Menghasilkan ketekunan ya, di dalam Yakobus 1 ayat 3. Jadi Yakobus 1 ayat 2 ya berbicara berbagai-bagai macam pencobaan, jenis pencobaan, supaya ayat 3 menghasilkan ketekunan. Jadi ketika misalnya kita sakit ya, tergantung respons kita. Mungkin sampai di telinga kita seperti orang menghakimi, seperti pengalaman dari Ayub. Ya, bagaimana perkataan istrinya itu tidak membangun, tetapi mencoba menggiring supaya Ayub merespons dengan negatif, dengan hal-hal yang buruk. Ya, tetapi dalam hal ini Ayub tetap bertahan ya supaya keluar hal yang baik dalam dirinya. Mungkin kita mendengar hal yang sama sehingga bisa melemahkan kita atau bisa jadi mencoba kita untuk cari jalan pintas gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi hal-hal yang sifatnya ujian seperti ini,
kita harus waspada. Apakah ini bisa menghasilkan ketekunan, menuntun kita pada kebaikan, mengeluarkan hal yang baik, atau sebaliknya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai hal-hal yang kemudian masuk di telinga kita lihat kok kayak tidak ada perubahan dan lain sebagainya, kemudian mengambil jalan pintas atau hal-hal yang tidak baik. Jadi menguji diri kita, kata Paulus, supaya kita tetap tegak di dalam iman. Ya, saya tidak akan memperpanjang ya. Kita akan lihat penutup. Kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Ini 1 Korintus 10 ayat 13 ini menggunakan istilah keduanya, ya, peirasmos dan peiraso, ya. Tapi ini untuk tujuan baik. Kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan Allah di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini, ya, mengizinkan pencobaan-pencobaan itu untuk mengeluarkan hal yang baik dalam diri kita, ya, dan sekaligus memberikan kekuatan, ya. Terima kasih, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kalau kami boleh diizinkan untuk melalui hal-hal pencobaan, hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kami, biarlah itu kami lalui supaya kami kedapatan berdiri tegak dalam iman kami. Semakin kami bertekun, bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melalui semua itu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah